Shalom, selamat pagi semuanya. Puji Tuhan, kita bisa bertemu kembali dalam renungan pagi pada pagi hari ini. Sebelum saya menyampaikan renungan pagi, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, terima kasih buat hari yang Tuhan beri. Terima kasih buat waktu yang Tuhan beri. Terima kasih untuk kami meneruskan kehidupan kami hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Sebelum kami meneruskan aktivitas kami, berbicaralah Tuhan melalui renungan pagi pada hari ini yang menuntun kami, memberi kekuatan bagi kami untuk melangkah sepanjang hari ini. Kami mengucap syukur, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang kekasih, untuk renungan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Roma 8 ayat 31 sampai dengan 39. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Keyakinan iman. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ya, yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah, Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang, seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, yang tertulis di atas adalah tentang keyakinan iman. Keyakinan iman. Ini sering sekali kita dengar tentang iman orang Kristen, iman dalam Alkitab, iman dalam kehidupan sehari-hari, iman dalam secara umum. Dan pada saat ini, sebenarnya iman menurut Alkitab itu apa? Kalau berdasarkan kitab Ibrani 11 ayat 1, iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi satu, ada pengharapan. Pengharapan itu berarti kita harapkan belum kelihatan. Oleh karena itu berdasarkan kitab Ibrani, segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat atau belum kita lihat. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, sering sekali kita mengalami sesuatu, kalau yang sudah kelihatan itu gampang. Tetapi justru yang belum kelihatan itu kita selalu diuji. Contoh, kalau orang yang belum berkeluarga, dia ingin mendapatkan pasangan hidup. Nah, tapi dia percaya Tuhan akan beri penolong bagi dia. Tuhan akan berikan pasangan yang sesuai dengan kehendak Bapa, dan dia imani belum terlaksana, tetapi dia sangat percaya bahwa dia akan mendapat pasangan hidup. Nah, hal seperti itulah
salah satu bagaimana pembuktian iman nantinya. Ada harapan, kemudian tetapi belum terbukti. Demikian juga ketika kita udah berkeluarga, mengharapkan punya anak, belum punya anak, tapi kita percaya bahwa suatu saat Tuhan akan memberikan, mengaruniakan anak. Nah, dan lain banyak hal. Orang yang punya jabatan pengen naik jabatannya, orang yang mengharapkan mobil, orang mengharapkan rumah, yang belum punya mengharapkan sesuatu, tapi dia punya iman dulu. Suatu saat dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Nah, itu yang kita lihat dari penjabaran di atas tadi di ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkan bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Yang perlu kita garis bawahi adalah segala sesuatu. Oleh karena itu, di kitab Roma 1 ayat 17b, seperti ada yang tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Firman Tuhan jelas katakan, segala sesuatu dikaruniakan. Segala sesuatu. Jadi bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Jadi orang-orang benar itu hidup oleh karena iman. Percaya saja ketika kita belajar hidup benar berdasarkan firman, berdasarkan apa yang Tuhan inginkan. Firman Tuhan katakan segala sesuatu dikaruniakannya. Dan kita perlu untuk melatih iman kita setiap hari. Nah, kalau tadi definisi iman kita sudah mengerti, satu harapan dan pembuktian akan dinyatakan, yang belum nyata akan Tuhan nyatakan, dan bagaimana melatih iman. Nah, kita akan buka firman Tuhan di kitab Yakobus ya. Nah, iman ini ternyata perlu juga dilatih ya, karena kita selalu berdoa, tambahkan iman sidang jemaatmu, tambahkan iman kami, tambahkan iman saya. Nah, bagaimanakah melatih iman ini ya? Yang tertulis di kitab Yakobus 1, kita akan baca ayat 2 sampai dengan 7, ayat sampai dengan 8. Demikian firman Tuhan. Iman dan hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai percobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberinya kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak bangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Saudara yang kekasih, kita hindari ketika ada percobaan, ketika ada kesulitan, ketika ada penyakit, ketika ada penderitaan, penindasan. Di dalam kitab berikutnya tadi juga keterikatan. Jadi hal-hal yang tidak mengenakkan, hal-hal yang menyakitkan itu sangat dihindari setiap manusia secara normal. Tetapi akibat Alkitab mengatakan, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai percobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan.
dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Saudara, di sini iman ini perlu kita tambah, diuji dari berbagai hal yang terjadi dalam hidup kita. Kalau hal yang enak-enak saja, itu sangat menyenangkan, saudara. Tetapi ketika datang penyakit, di mana kita bergerak aja susah, di mana kita melakukan sesuatu itu sangat sulit, bahkan untuk berpikir saja sulit, apalagi untuk menyelesaikannya. Dalam hal ini kita diuji dan kita mau dituntun, tetapi firman Tuhan berkata, berbahagialah kamu. Ketika kita dalam kesulitan seperti itu, nah iman kita dituntun untuk supaya kita tetap percaya kepada Tuhan. Di sini jelas dikatakan, apabila ada kesulitan, percobaan, penderitaan, mungkin dalam hal keluarga, bagaimana hubungan kita sulit dengan anak-anak kita, bagaimana keberadaan kita dengan mertua kita, bagaimana hubungan kita dengan suami kita, banyaklah hal yang menyulitkan dalam keluarga. Tetapi dari firman ini dikatakan, ketika kita percaya, semuanya itu akan indah, tepat pada waktunya. Dengan iman kita percaya, kita belajar hidup benar, tetap kita yakin dan percaya dan berdoa meminta kepada Tuhan adanya pemulihan dari segala keberadaan ketidakenaan, dari segala keberadaan kepahitan, dari segala keberadaan yang menyakitkan itu akan Tuhan pulihkan. Tinggal menunggu waktunya, saudara. Firman Tuhan tidak pernah bohong, dan semakin hari kita dituntun untuk semakin tekun dalam iman, dan itu akan menghasilkan buah yang enak, buah yang manis. Semakin kita mendekat kepada Tuhan, mungkin kondisi tidak selalu baik, dan itu akan menuntun kita semakin dekat kepada Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, mungkin firman ini ketika dikumandangkan, kondisi saudara, kondisi dalam tidak enak, tapi saya ingatkan pada pagi hari ini, melalui renungan ini, sepanjang hari ini pun, iman kita tetap dituntun untuk semakin naik, semakin kita berserah kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan, semakin kita dituntun untuk tekun, semakin mendekat kepada Tuhan, kita sangat percaya Tuhan akan menepati janjinya. Firman Tuhan, iya dan amin. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini memberi kekuatan bagi kita, menuntun kita untuk melangkah sepanjang hari ini bersama dengan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih. Biarlah menjadi berkat bagi kita semuanya. Amin. Tuhan, apakah saudara percaya yang sakit saat ini, saudara pasti disembuhkan oleh Yesus? Maka saudara akan disembuhkan berdasarkan iman saudara. Yang saudara kesulitan dalam ekonomi, apakah saudara percaya ekonomi saudara akan dipulihkan? Tuhan katakan, percaya saja. Di sini jelas dikatakan,